Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seri ini ya, saham yang diakumulasi Bandar ya. Cuman balik lagi saya selalu disclaimer bahwa Bandar di sini adalah bukan orang yang memiliki sisi negatif ya. Cuman kalau di sisi saya sendiri biasanya Bandar ini diartikan sebagai mungkin direksi, komisaris atau bahasa umumnya adalah orang di dalam perusahaan yang sedang mengakumulasi sahamnya. Seperti itu. Dan saya juga ingin menginformasikan juga jika mungkin yang dulu pernah chat ya di WhatsApp saya dan tidak masuk karena kebetulan selama 3 bulan terakhir ini WhatsApp saya diblokir. Nah, itu bisa chat saya lagi ya, karena WhatsApp saya baru pulih kembali dan mungkin teman-teman ada yang ngechat, itu bisa di-rechat kembali. Nah, mungkin langsung aja ya untuk sahamnya apa. Jadi untuk saham pertama ya yang akan kita bahas adalah saham RAM ya. Jadi RAM sendiri ini kalau kita lihat dari data yang ada ya, ini dalam dalam 1 bulan terakhir ini Bapak Ram Jatmal Punjabi ini sedang rajin ya mengakumulasi saham RAM ini. Dan kalau kita lihat juga si Bapak Ram Punjabi ini, dia ini adalah salah satu petinggi dari perusahaan ini. Jadi seorang petinggi perusahaan ini rajin akumulasi sahamnya ini, kira-kira nanti kedepannya ada apa. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan bisa cross check lagi, si Bapak Ram Punjabi ini dia transaksi ini memakai beberapa sekuritas ya. Cuman kalau kita cross check di broker summary-nya itu kemungkinan besar dia pakainya Mandiri ya. Pakai Mandiri Sekuritas atau kode brokernya CC. Dan secara teknikal sendiri ya, kalau kita lihat sebenarnya RAM ini sekarang udah mendekati harga IPO-nya ya. Mendekati harga IPO, dan sekarang kalau kita lihat secara tren sekarang posisinya downtrend, dan sekarang kebetulan udah mendekati area trendline-nya. Ini saya menggunakan chart weekly ya. Kalau kita lihat bottom dari trendline downtrend-nya itu di kisaran 260, cuman hari ini masih belum bersentuh, dan saya juga yakin Bapak Ram Punjabi ini masih akumulasi ya saham RAM-nya ini. Dan biasanya kalau misalkan menyentuh bottom area trendline downtrend-nya itu biasanya ada spike volume ya. Spike volume ya sahamnya mungkin bisa naik 10%, 20% kayak gitu. Cuman kalau misalkan break ya bisa di cut loss saja sih. Cuman ini area untuk teknikalnya sebenarnya udah terbatas sih untuk resikonya karena udah mendekati harga IPO dan juga support trendline. Seperti itu. Nah, selanjutnya saham yang rajin ya diakumulasi adalah saham Heli ya. Nah, Heli sendiri sebenarnya sahamnya cukup atraktif ya. Seperti bisnis yang dijalani ya. Jadi bisnis Heli adalah bisnis penyewaan helikopter kalau nggak salah. Jadi sahamnya ini naik turun ya seperti helikopter. Nah, kalau kita lihat sih dari investornya sendiri ya, Star Telecommunication ini rajin akumulasi ya. Dari 1 bulan terakhir ini dia rajin akumulasi, di mana akumulasinya ini nilainya cukup oke ya. Maksudnya bukan akumulasi yang ngecek-ngecek lah. Dan kalau kita lihat dia ini transaksinya ini pakai UOB ya, UOB Kaihian atau kode brokernya ada AI ya. Dan ini pun kalau kita lihat top buyer ya, top buyer dari Heli ini ya, kalau kita bedah proxumnya ini adalah yang atas pojok kiri ini adalah yang reguler ya, reguler. Ini posisinya itu AI sebagai top buyer. Dia beli 12,1 miliar dengan average 294. Terus ini juga ada transaksi nego ya. Transaksi nego juga ini tukar barang aja kayaknya. Ini AI dia beli di average 270, dan kalau kita total ya antara transaksi reguler dan juga transaksi negonya ini ketemunya di bawah ini teman-teman. Jadi si AI ini akumulasi ya dengan buy average-nya itu 275. Dan rata-rata ini bayarnya ya SL, KK, XPPD ini retail semua.
dan mereka posisinya sedang nyangkut ya di average 380 ke atas. Nah, untuk sekarang si Heli ini sahamnya ini udah nyentuh average dari si AI ya, atau average akumulasi startle communication. Dan kita lihat dalam 1 bulan terakhir itu sahamnya sideways di range harga itu. Jadi sahamnya ini masih terjaga ya di average-nya si startle communication selama dia akumulasi ini. Nah, kalau menurut saya dengan average harga yang sekarang, nah, ini kan kita udah mendekati harga average-nya si startle communication ya. Jadi secara resiko itu udah mulai terbatas, meskipun resiko di dalam saham kan pasti tinggi ya. Cuman kalau misalnya kita beli udah deket ya dengan average dari istilahnya si bandarnya, itu menurut saya udah resikonya udah agak terbatas seperti itu. Nah, selanjutnya atau saham terakhir ya yang akan kita bahas adalah saham Lopi ya. Nah, si Lopi ini sebenarnya saya mau wanti-wanti aja ya, cuma di sini saya disclaimer. Nah, si Lopi ini sahamnya ini kalau kita cross check ya dari datanya ini si pengendalinya ya ini rajin akumulasi teman-teman. Cuman kalau kita lebih teliti lagi, ini akumulasinya ini kayak akumulasi yang aneh gitu loh. Dia belinya itu cuma ini ya misalkan di 5 November ya, dia beli cuma 5 lot. Habis itu dia jualan 4.500.000 lembar ya. Habis itu dia di tanggal 21 November dia beli 6 lot. Di 28 November dia cuma beli 10 lot. Di 6 Desember dia beli 10 lot. Nah, dia tuh belinya tuh dikit-dikit. Beli dikit-dikit tapi dia laporan gitu. Dia laporan di laporan perubahan kepemilikan saham. Nah, kalau kita cross check saham Lopinya itu sahamnya naik tinggi. Karena mungkin investor retail menganggap, oh ini pengendalinya akumulasi nih gitu. Padahal kalau kita cross check itu pengendalinya itu belinya dikit-dikit. Belinya 10 lot, 56 lot, 30 lot, itu kan nggak ada artinya ya kalau misalnya kita beli atau transaksi ya. Cuma dia rajin memberikan laporan aja. Nah, ini adalah pergerakan saham Lopi ya. Jadi dari November itu saham Lopi itu benar naik ya dari harga belasan sekarang harga 69 ya. Mungkin kalau sekarang harga 70-an ya. Nah, di sini saya bukan bermaksud untuk menjelekkan sahamnya ya, cuman ini menurut saya agak anomali aja ya, karena kalau kita lihat kan ini kan transaksinya kan kecil-kecil ya, kecil-kecil, dan memang kalau misalnya kita lihat di tanggal 1 November, si Wahyu Dwi Jatmiko ini kelihatan kayak beli 39% sahamnya ya, tapi menurut saya itu dia sudah konversi ini ya, warkat sahamnya ya, jadi sebelumnya saham ini masih bentuk warkat, nah dia konversi ke apa namanya script plus, jadi seakan-akan dia ini beli banyak, padahal ini sedang konversi warkat aja kalau menurut saya ya. Terus setelah itu dia jualan ya, sempat jualan gede di tanggal 6 November, habis itu belinya dikit-dikit aja gitu. Cuman ya retail mungkin menganggap, oh ini pengendalinya ada akumulasi nih gitu. Nah, ini memang sahamnya naiknya cukup tinggi ya, dari harga belasan sekarang harga 70 ya, itu multi bagger banget sih menurut saya. Nah, ini adalah laporan ya, laporan perubahan kepemilikannya. Dan kalau kita cross check, ini yang ada laporan terakhir ya di tanggal 2 Januari. Ini komisarisnya ini jualan teman-teman malah. Jualannya pun di harga 28 gitu, sayang banget ya. Ini juga jualan ya, harga 40 jualan. Ini harga 37 juga jualan, dan kemungkinan karena ini transaksinya masih tanggal 23 Desember ya, kalau misalkan Lopi naik terus, kan kita nggak tahu ya apakah pengendaliannya jualan apa enggak, karena si pengendaliannya Lopi ini rata-rata reportnya itu agak telat. Nah, ini ya, ini 18 November, dia baru reportnya itu tanggal 2 Januari ya, jadi delaynya itu sangat lama ya. Dia biasanya kan kalau pengendali perusahaan yang bagus itu biasanya dia beli nggak sampai seminggu itu udah laporan. Ini udah 2 minggu baru laporan ya, bahkan lebih dari 1 bulan. Nah, ini kita cek juga si pengendalinya Lopi, ini dia ini beli pakai sekuritas apa aja ya. Nah, ini
dia ini pakai sekuritas OSO ya. OSO itu kodenya AD kalau nggak salah. Samuel ini IF, OSO ini AD, Ajaib ini XC. Dan kalau kita cross check di bracket summary-nya, XC ini dari top sellernya. Top sellernya ya. Terus ini juga bawahnya ini IF juga top seller ya. Top seller, OSO-nya sih nggak ada ya, nggak muncul ya. Cuman saya kurang tahu kalau misalkan dia mungkin ada crossing atau mungkin apa ya ke sekuritas yang lain, misalkan ke SA atau mungkin ke BR ya. Ini adalah asumsi saya ya. Kemungkinan besar dia ada crossing antara ke SA atau BR. Nah, mungkin itu aja dari saya pembahasan singkat saya pada sesi kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin tertarik yang menjadi klien Stock Research, bisa WhatsApp aja ya, nomornya ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, mungkin ini aja dari saya, sampai jumpa di next video.